bagi kami ketika ada narasi bilang bahwa uang tersebut adalah merupakan uang pribadinya Prabowo, mari kita uji. Kalau memang benar bahwa uang tersebut adalah uang pribadi, maka Prabowo sudah patut diduga melanggar secara administrasi. Untuk apa menggunakan infrastruktur negara begitu ya, untuk kepentingan pribadinya dia gitu. Kalau seandainya bukan berasal dari uang pribadinya Prabowo, maka ini yang menjadi persoalan besar. Ketika kami mencoba untuk melakukan penelusuran paling tidak di 3 sumber terbuka begitu ya. Pertama adalah dari DIPA di Sekretariat Negara, itu tidak ada informasinya. Pemerintah tidak terbuka dalam konteks anggaran terutama bansos. Ini potensi korupsinya juga akan semakin besar. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Sahabat integritas tentu masih ingat beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 1 Mei 2026, Presiden Prabowo berpidato di depan para buruh, ya, tepatnya di Monas. Nah, saat itu ada bingkisan yang dibagi-bagikan kepada sebagian buruh yang hadir. Nah, pertanyaannya, bingkisan itu kan pasti ada nilainya dalam bentuk rupiah, meskipun hanya sekedar sembako. Tentu saja itu pasti berasal dari sumber keuangan. Nah, apakah sumber keuangan ini adalah APBN atau dari sumbangan pengusaha, ya, atau seperti kata Teddy, pokoknya ada. Ya. Untuk membahas soal itu, kita akan mendiskusikannya dengan Mas Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, karena ICW yang kemarin bawel menanyakan hal ini gitu ya. Kita pengen tahu juga apakah sudah ada langkah-langkah untuk menanyakan secara formal terkait dengan ini kepada pemerintah. Sebenarnya hal ini penting untuk ditanyakan mengingat ini sudah menjadi presiden ya sejak presiden-presiden sebelumnya. Kalau memang itu datang dari biaya operasional presiden, tentu harusnya di state atau disampaikan gitu ya, karena ini bentuk dari isu transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk membahas lebih detail soal ini, kita akan menyapa dulu Mas Wana. Bung Wana, apa kabar? Halo Mas Adnan, kabar baik, bagaimana kabarnya? Kabar baik Wan, alhamdulillah. Yang penting kita selalu sehat, waras, ya, dan juga tidak neko-neko. Ya. Karena nggak neko-neko pun kita ini kena tuduhan. Bener. Mas Wana, apakah ada informasi kalau sumber dana bansos presiden itu misalnya dari non APBN atau sebenarnya ini apakah satu tahapan di mana teman-teman ICW juga masih mencari tahu? Ya, jadi benar Mas Adnan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin, kami berupaya untuk mencari informasi mengenai anggaran belanja sembako yang digunakan atau digelontorkan oleh pemerintah yang sampai saat ini sebenarnya informasi tersebut gelap, begitu. Kenapa? Paling enggak presiden tersebut itu tidak hanya terjadi ketika May Day kemarin saja. Setidaknya ICW mencatat paling tidak ada 4 kali penyaluran sembako begitu atau kegiatan lain. Salah satu kegiatan yang mungkin juga teman-teman ingat terkait dengan bazar UMKM yang pada saat itu Mayor Teddy bilang pokoknya ada begitu ya. Nah, paling tidak ada 4 event yang kami catat begitu. Pertama di tahun 2025, tepatnya di tanggal 25 Maret 2025 di Kabupaten Bogor. Sorry, Pak. Ini hanya periode Presiden Prabowo ya? Yes, hanya Presiden Prabowo aja, Mas. Silakan. Yang kedua tadi kunjungan Presiden ke Sumatera pada 20 Maret 2026 pasca adanya bencana Sumatera. Nah, ketiga itu adalah program kegiatan bazar di Monas yang tadi sudah saya sampaikan 28 Maret 2026 dan yang terakhir 1 Mei kemarin 2026. Yang menjadi titik persoalan kami sebenarnya mengapa kami mendesak pemerintah, karena di dalam percakapan media sosial paling tidak yang kami temukan banyak sejumlah pendukung yang bilang bahwa anggaran tersebut adalah berasal dari anggaran pribadinya Prabowo. Wow, generous sekali.
Iya. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk kita kritisi. Kenapa? Kalau memang benar, ini kita coba husnuzon terlebih dahulu begitu ya, Ya, dengan niat Prabowo untuk membagi-bagikan, sembako begitu. Kalau seandainya memang benar itu berasal dari kantong pribadinya Prabowo, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa Prabowo membagi-bagikan sembako dengan infrastruktur pemerintah? Paling enggak ada 2 hal yang bisa kita lihat. Pertama, infrastruktur yang digunakan adalah website. Jadi, apa namanya, ketika pembagian sembako tersebut yang, diduga berasal dari uang pribadinya Prabowo, itu ada pemberitaan di website resmi pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di beberapa kegiatan yang kami amati, eee apa namanya, pemberian sembakonya itu menggunakan tas goodie bag yang stempelnya adalah Istana Presiden, gitu. Garuda. Benar. Jadi bagi kami ketika ada narasi bilang bahwa uang tersebut adalah merupakan uang pribadinya Prabowo, mari kita uji. Kalau memang benar bahwa uang tersebut adalah uang pribadi, maka Prabowo sudah patut diduga melanggar secara administrasi. Untuk apa menggunakan infrastruktur negara begitu ya, eee, untuk kepentingan pribadinya dia gitu. Nah, Hmm. kalau seandainya bukan berasal dari uang pribadinya Prabowo, maka ini yang menjadi persoalan besar. Paling enggak ketika kami mencoba untuk melakukan penelusuran paling tidak di 3 sumber terbuka begitu ya. Pertama adalah dari DIPA, daftar isian pelaksana anggaran, di Sekretariat Negara, iya di Setnek begitu, itu tidak ada informasinya di tahun 2025 ataupun tahun 2026. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika, apa namanya, sembako ini dijadikan atau pembelian sembako ini menggunakan mekanisme pengadaan, itu pun juga tidak ada Siapa informasinya. pemenangnya gitu ya? Tendernya kapan? Siapa saja yang ikut ya? Benar, nominalnya berapa misalkan Berapa nilainya? benar. Persatuan kantongnya itu berapa harganya gitu ya? Benar. Isinya apa saja kan harus detail Iya, ya. Mas, bener. Bener, itu kan harus detail ya dalam konteks pengadaan. Nah, yang ketiga adalah, kalau kita bicara dalam tataran, tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu ada perencanaan. Perencanaan, dokumen dokumen perencanaan begitu ya. Itu pun juga tidak ada, begitu. Jadi, dari situ kami melihat bahwa Kalau dalam konteks pengadaan ada disirup mestinya gitu ya. benar, harusnya ada di proses perencanaan tuh muncul sembako. Nah, ini ternyata enggak. Jadi bagi kami menduga kuat bahwa uang yang digunakan oleh Prabowo dengan asumsi menggunakan infrastruktur pemerintah, maka sumbernya adalah dari anggaran Negara. pemerintah. Benar, anggaran negara, begitu. Kemungkinan lain bisa juga mungkin dari BUMN misalnya ya. Nah, ini yang menarik Mas, dalam konteks BUMN. Kemarin ketika yang 1 Mei, itu, kami coba untuk menelusuri sejumlah, pemberitaan yang teman-teman wartawan juga datang ke lokasi tersebut, di Monas begitu. Paling nggak kami mendapatkan beberapa, 3 pemberitaan lah ya dari Tribun, dari, RCTI sama dari, IDN Times. Nah, informasinya yang kami dapatkan adalah ya yang didapatkan oleh wartawan di lapangan adalah itu apa namanya, dipasok atau didistribusikan oleh BUMN. Ada 2, Perum Bulog sama Perum Bulog itu meminta bantuan ID Food, begitu. Nah, Ya. yang menarik adalah hal menarik lainnya adalah dari informasi, teman-teman di lapangan, teman-teman wartawan di lapangan, di Rut Perum Bulog ini menyampaikan bahwa ada sejumlah 350.000 paket yang dibagikan pada May Day kemarin. Itu informasi menarik pertama. Informasi menarik kedua adalah ada, ada rentang harga yang dibeli atau dikeluarkan per setiap paket sembakonya. Harganya itu sekitar 300 sampai 350.000. Oh, banyak sekali. Itu dia, eee, apa namanya, Meskipun ini informasinya masih harus tetap diverifikasi ya. sepakat. Ya.
Oleh sebab itu makanya kita minta tuh ke Kementerian Sekretariat Negara. Ini ada pemberitaan dari teman-teman media turun ke lapangan, melakukan peliputan benar atau tidak begitu. Tujuan kami kemarin sebenarnya untuk memverifikasi hal tersebut. Kenapa? Karena kalau memang benar informasi di lapangan yang menyatakan bahwa ada 305.000 Kantong. paket dan harganya 300 sampai 300.000 sampai 350.000, maka kalau ditotal Mas, ini belanja untuk sembako saja itu sekitar 105 miliar sampai 122,5 miliar. Itu anggarannya fantastis bagi Kan kami gitu ya. kan Purbaya bilang kita masih banyak uang. Ya, itu agak sulit tuh untuk diverifikasi lagi-lagi ya. Nah, hal Oke. terakhir yang bagi kami menarik adalah ada perhitungan dari IDN Times, Mas, untuk membandingkan Estimasi nih ya. estimasi. Estimasinya IDN itu per kantongnya itu sebenarnya hanya 150.000. Isinya apa saja sih sebenarnya itu? Oke, isinya itu yang pertama ada beras tentu. Beras Berasnya itu bulog ya. bulog, benar, 2,5 kilo. Lalu kemudian ada gula rose bran 1 kilo. Kemudian 1 kilo itu kalau rose bran di pasar ya sekitar 13 sampai 14 ribu tuh. benar, Saya tahu karena sering beli juga dulu. benar. Kemudian kopi kapal api 120 gram. 120 gram, 30-an ribu tuh kalau di Benar. pasar. Kemudian margarin rose bran 2 renteng. Kemudian susu kental manis, sarden dan sari wangi, begitu. Teh ya. Teh. Nah, jadi kalau dari Kayak lebaran ya? benar, Kayak mau lebaran ya? benar. Nah, kalau dari penghitungan yang dilakukan oleh IDN Times dan kita kalkulasi begitu dengan ucapan dari Dirut Perumbulok, Ada maka selisih. selisihnya cukup besar, Mas Adnan. 50 miliar sampai 70 miliar begitu. Mungkin sisanya itu biaya goodie bag mungkin. Nah, yang tadi 150 Kantongnya itu loh, maksudnya bagnya itu loh. Kan bagnya itu ada logo Istana, ada logo Garuda. Mungkin ngecapnya itu butuh biaya mahal juga kan? Nah, kalau di perhitungannya IDN Times itu mereka sudah sudah memasukkan. Oh, Jadi sudah include bagnya gitu ya. benar. Bag-nya itu 5.000 sampai 15.000 lah gitu. Nah, jadi kalau dilihat bahwa ketika jadi kalau mulai dari keresahannya ICW ketika anggarannya tertutup lalu kemudian ternyata di lapangan ada cukup banyak potensi kebocoran anggaran yang terjadi, maka ini penting untuk dibuka gitu. Karena hampir 200% ya Yes. kemahalannya ya, atau nilai penggelembungannya kalau memang itu adalah informasi yang kita pakai sebagai baseline lah ya. Benar. Benar. Dan Oke. kalau bicara tentang ini mungkin saya sedikit menggunakan artikel yang pernah ditulis sama Mbak Bivitri begitu ya mengenai Bread and Circus begitu. Ketika ada upaya pemerintah untuk memberikan sembako kepada warga begitu, yang ingin dilakukan oleh pemerintah sebenarnya adalah bukan untuk memberikan kesejahteraan yang sustain Ya. bagi warga begitu ya, tapi malah untuk meninabobokan agar warga nggak kritik lagi kepada pemerintah dan itu yang rasanya sangat bahaya begitu. Beli putus lah kira-kira. Benar, Mas. Oke, nah di saat lagi demo begitu kalau dikasih sembako kan ya paling ya pastinya kan cooling down lah ya. Yap. Emosinya segala macam, aspirasi yang mungkin awalnya pengen disampaikan bisa saja buyar ya. Kita tidak menuduh kemudian itu menjadi salah satu sarana yang kemudian berhasil menaklukkan kelompok buruh dari tuntutan-tuntutannya, akan tetapi ini bisa jadi satu alat atau mekanisme. Nah, mekanisme yang sifatnya politis tentu menjadi perlu ada mekanisme kontrol supaya setiap pejabat publik, terutama pejabat politik ya, karena kita tahu Presiden Prabowo juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra,
yang juga mengelola partai politik sekaligus ya, di dalamnya juga banyak politisi yang menjabat sebagai pejabat publik, tentu harus ada mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya. Karena akhirnya banyak simpang siur informasi dan dugaan-dugaan yang bisa saja liar jadinya kalau pemerintah sendiri nggak membuka. Bisa jadi itu dari bantuan swasta, bisa jadi itu adalah penugasan BUMN gitu ya. Yang bahaya itu kalau ada tuduhan dari George Soros misalnya kan, nanti presiden juga ternyata dianggap antek asing ya kalau duitnya dari George Soros gitu. Nah, Iya, oleh iya. karena itu penting untuk dibuka ini informasinya. Ya. Nah, untuk membuka informasi itu, apakah teman-teman ICW juga sudah menyiapkan langkah-langkah atau upayanya, Mas Wana? Ya, sudah Mas Adnan. Jadi, Senin lalu itu kami berkunjung ke Kementerian Sekretariat Negara untuk mengajukan permohonan informasi mengenai, anggaran sembako tahun 2025 dan tahun 2026. Jadi, kalau misalkan ada cibiran yang masuk ke ICW dan bilang bahwa kenapa cuman May Day doang, enggak. Kami ingin nge-track-nya itu sejak 2025, sejak, Periode presiden. Prabowo menjadi presiden lah ya. Benar, karena tadi kami sudah mengamati ada beberapa aktivitas pemberian sembako begitu ya. Nah, Tapi mekanisme kalau orang mencibir diabaikan saja Mas Wana, karena mau mintanya dari 2025 sampai 2026 tetap saja ada yang mencibir kan. iya, iya, benar, benar. Benar, benar. Nah, apa mekanisme yang kami tempuh, kami menempuh, jalur formal, melalui Undang-Undang 14 tahun 2008 gitu Karena ini bagian dari hak warga ya, hak masyarakat. benar. Nah, dan yang sebenarnya yang cukup menarik adalah kalau kita lihat dari hasil Monef, Komisi Informasi Pusat tahun 2025 paling tidak, Mas Adnan. Kementerian Sekretariat Negara itu menjadi salah satu lembaga yang informatif. Nilainya itu Hmm. 90, 95 atau 94 begitu ya, saya lupa. Tapi dari situ tidak menandakan implementasi terhadap keterbukaan informasi khususnya, terkait dengan anggaran sembako ini. Jadi rasanya paradoks aja ketika mereka mendapatkan nilai yang bagus, tapi kemudian di saat yang bersamaan, informasi yang sebenarnya sangat penting, krusial begitu terkait dengan anggaran itu ternyata tidak dibuka oleh, Kemensetnek begitu ya. Itu waktu teman-teman ICW minta informasi ke Setnek, apakah langsung diberikan atau harus menunggu sesuai dengan periodenya Undang-Undang Keterbukaan Informasi? Ya, jadi kalau seandainya, ini saya gambarin sedikit aja, ketika kami masuk, itu prosesnya nggak sampai 10 menit Mas, bahkan nggak sampai 5 menit. Kenapa? Karena kami hanya masukin ke TU, gitu. Jadi memang Hmm. mekanisme semacam kirim surat aja, bukan ada dialog begitu ya, untuk mempertanyakan maksudnya ICW apa sih, dan kami pun juga bisa merespon, harapan kami itu. Tapi ternyata Ya. ketika di awal bahkan ketika nuker identitas mereka pun nanya, "Ini PPID apa ya?" Begitu. Nah dari situ kami juga Oh, bagian depan ya, front desk-nya ya. base-nya begitu ya. Jadi, ya kami jelaskan begitu ya apa yang ingin kami lakukan begitu. Tapi Bukankah Mas Wana PPID itu juga bisa di-request informasi lewat jalur online ya? Semestinya bisa ya. Sekarang kayak misalnya kita dulu minta data audit BPK ya, cukup aja mengirim secara online gitu. Nanti benar, akan direspon gitu. Nah, kalau di Setnek ini nggak ada mekanisme itu. mekanismenya sebenarnya ada, Mas Adnan, tapi memang, kami ingin menguji implementasi, undang-undang KIP ini di Kemensetnek begitu ya. Karena nilainya tadi excellent gitu ya. Benar, Bagaimana apakah sesuai dengan nilai itu atau KIP-nya yang agak miss ini dalam menilai gitu. benar. Itu Mas Adnan, jadi jalur formal yang kita tempuh. Dan mungkin satu hal lagi yang mau saya tambahkan tentang kenapa ini juga penting untuk dibuka kepada publik, kita perlu mengorek kembali memori kolektif kita begitu ya di tahun 2021 tentang kasus Covid, yang pada saat itu ada korupsi Ya. SOS juga begitu ya yang dilakukan oleh Juliari, Mensos begitu. Jadi harapannya adalah ketika, pemerintah tidak terbuka dalam konteks anggaran terutama bansos, ini potensi korupsinya juga akan semakin, besar Besar. gitu. Ya, dan potensi markup-nya juga semakin ugal-ugalan ya.
Benar. karena hampir tidak ada informasi yang bisa diverifikasi ya oleh masyarakat. Ya, benar. Apalagi kalau kita berkaca pada situasi hari ini, bahkan lewat e-katalog saja yang sudah terbuka, di sana terindikasi ada main-main juga kan. Ya, benar. Harganya dikerek sedemikian rupa sampai setinggi langit gitu. Dan itu yang kemarin rame-rame dikritisi oleh masyarakat terkait dengan pengadaan yang dilakukan oleh BGN. Ya, kita tahu ada motor listrik. Terakhir-terakhir Purbaya mengatakan kami kecolongan. Tahun lalu pengadaan ini sebenarnya sudah kami coret, tapi tahun ini ada lagi gitu. Kita nggak tahu siapa yang mengirimkan informasi atau mengajukan lagi itu dan kenapa kemudian jadi lolos. Nah, itu juga jadi salah satu presiden buruk ya. Betapa sistem kontrol pengendalian internal pemerintah kita masih banyak celahnya. Dan kemudian kita juga menjadi agak bingung dengan katakanlah pidato-pidato heroik pemerintah yang mengatakan bahwa kami anti korupsi, kita berantas korupsi secara serius, kita kejar koruptor sampai ke mana? Antartika gitu ya, dan lain-lain, sesuatu yang semestinya itu terefleksi dalam kebijakan tata kelola mereka sehari-hari. Nah, Mas Wana, terakhir berapa lama ini waktu menunggu sampai Sekretariat Negara menjawab pertanyaan atau permintaan dari teman-teman ICW? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang 14 2008, Mas, itu ada masa waktu 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari kerja begitu ya. Jadi ketika di dalam rentang misalkan waktu sebelum 7 hari mereka menyampaikan informasi bahwa kami butuh waktu lagi nih, tolong berikan waktu, itu nanti akan diperpanjang menjadi 10 hari begitu. Tapi ketika nanti di hari ke-7 kami tidak mendapatkan informasi, nanti kami akan langsung menyampaikan surat keberatan melalui email begitu ya. Jadi kemarin kan kita sudah masuk melalui secara fisik begitu, nanti kita akan uji lagi emailnya seperti apa begitu ya. Jadi ini untuk apa? Mengaudit sistem yang sudah ada lah di Kemensetnek begitu. Jangan-jangan emailnya nggak dibuka ya? Iya benar. Oke, Mas Wana, terima kasih untuk update-nya. Demikian sahabat integritas, bincang kita soal misteri di balik bansos atau sembako atau bingkisan Presiden Prabowo di event May Day kemarin. Tapi tadi catatan dari teman-teman ICW, soal ini sebenarnya nggak hanya menyorot di momen May Day, akan tetapi juga momen-momen sebelumnya yang kira-kira punya kebiasaan yang sama. Di mana pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, membagi-bagi bingkisan, tapi kita tidak pernah tahu sebagai warga negara, sebagai pembayar pajak, ya, bahwa duit untuk membeli bingkisan itu dari mana? Apakah dari kantong pribadi seperti tadi para pendukungnya sampaikan, atau dari penugasan kepada BUMN, atau dari APBN, atau dari pihak swasta, ya, atau dari mana lagi? Kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kepastian menjadi penting dalam konteks ini, supaya kita juga bisa menuntut aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Demikian sahabat integritas, bincang-bincang kita dengan Mas Wana Alamsyah. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.